Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata perkuliahan kita di mata kuliah perencanaan pesan dan media ya. Nah, ini ada beberapa yang harus saya sampaikan terkait dengan rumusan, capaian, informasi sumber belajar, penjelasan singkat terkait dengan materi yang kita pelajari ya. Setelah mempelajari materi pada sesi pertama, pada mata kuliah perencanaan pesan dan media, mahasiswa diharapkan dapat memahami apa yang dimaksud dengan perencanaan sebagai salah satu tahapan dalam proses manajemen. Selain itu, juga diharapkan mahasiswa dapat memahami beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam tahap perencanaan. Materi ini merupakan materi dasar yang harus dipahami sebelum memahami materi-materi selanjutnya yang berkaitan dengan perencanaan pesan dan media. Selanjutnya ini informasi terkait dengan sumber utama atau sumber belajar utama atau modul ya. Sumber belajar utama untuk mata kuliah ini adalah buku materi pokok yang berjudul Perencanaan Pesan dan Media dengan kode SKOM 4314. Selanjutnya ini akan saya jelaskan terkait dengan singkat materi yang dipelajari ya. Perencanaan merupakan aktivitas kunci atau key activity ya dalam segala kegiatan dan usaha mewujudkan suatu tujuan. Tak seorang pun terhindar dari keharusan membuat perencanaan karena tanpa sepenuhnya disadari sebenarnya setiap saat kita berada dalam pusaran rencana. Setiap orang dalam kehidupannya pasti memiliki harapan dan cita-cita atau tujuan yang untuk mewujudkan memerlukan serangkaian rencana. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa perencanaan tiada lain adalah upaya untuk menghasilkan rencana. Perencanaan merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen. Dalam kaitan ini, perlu kita ingat kembali bahwa manajemen adalah sebuah proses mengelola sumber daya esensial yang dimiliki seorang atau organisasi menjadi suatu hasil atau keadaan tertentu, sebagaimana dicanangkan sebagai tujuan secara efektif dan efisien. Proses dimaksud melibatkan kegiatan atau fungsi secara terangkai, dimulai dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengendalian atau kontrol atau controlling. Umumnya, rangkaian proses ini dikenal dalam istilah POAC. Perencanaan itu sendiri selanjutnya secara khusus diartikan sebagai kegiatan mendefinisikan atau menetapkan tujuan organisasi, membuat strategi atau cara mencapai tujuan itu ya, mengalokasi sumber daya yang diperlukan, mengembangkan rencana aktivitas kerja dan juga menentukan target capaian persatuan waktu. Urgensi atau pentingnya perencanaan terutama dalam kehidupan organisasi didasarkan pada 4 alasan mendasar. Yang pertama adalah memberikan arahan atau planning, provides direction. Yang B, mengurangi ketidakpastian atau planning, reduce uncertainty. Yang keempat, meminimalkan pemborosan atau planning, waste and reduction. Ya, lalu selanjutnya menetapkan tujuan dan standar yang dalam pengendalian atau planning. Ya, selanjutnya adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menyusun perencanaan atau planning requirement. Yang memadai adalah faktual dan realistis, logis dan juga rasional, fleksibel, adanya komitmen dan bersifat komprehensif atau menyeluruh. Sedangkan prosedur perencanaan memuat tahapan dasar dan mengembangkan kegiatan, yaitu yang pertama adalah menetapkan tujuan, merumuskan atau menetapkan keadaan saat ini, memilih alternatif, dan mengembangkan rencana atau kegiatan pencapaian tujuan. Komunikasi sebagai kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan khas atau spesifik. Tentu saja tidak terlepas dari keharusan yang dilakukannya perencanaan di tahap awal untuk ditindaklanjuti kemudian dengan fungsi pengelolaan atau manajemen lainnya, yaitu pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dan kontrol atau evaluasi seluruh elemen dalam proses komunikasi yang terdiri dari komunikator, ada pesan, media, komunikan, dan umpan balik atau respon harus dikelola dengan baik melalui fungsi-fungsi manajemen tersebut. Terima kasih, selamat belajar. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.